Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fadilah sekalian, kembali kita bertemu di podcast Fadilah. Apa cerita? Cerita Fadilah. Cerita Fadilah. Ya. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa di Kota Bengkulu, yaitu Bapak Dr. Dedi Wahyudi SMM selaku Wakil Wali Kota Bengkulu. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Direktur. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya. Saya kalau melihat Pak Wawal ini selalu segar, selalu energik. Padahal Alhamdulillah. agendanya beliau luar biasa. Satu hari itu kadang sampai malam. Ya. Ini bagaimana Pak resepnya nih Pak, sehingga terlihat segar, energik gitu Gitu Pak. ya. Ya, apapun yang kita kerjakan harus dengan ikhlas. Jadi kalau kita ikhlas itu nggak capek. Tapi kalau ngedumel, kalau bahasa Bengkulunya mego. Nah, mego itu dongkol. Oh, kerja di bank juga begitu. Kalau kita ikhlas, Pak Denny itu pulang sampai malam loh, tapi dia masih happy aja. Ya karena kita ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas, jangankan sampai malam. Cuma kerja berapa jam aja, udah capek gitu. ya Pak ya. Capek. Muka juga udah nggak segar lagi. Iya. Jadi intinya cintai apa yang kamu kerjakan. Dan jadikan pekerjaan ini sebagai hobi. Oh, jadi hobi ya Pak ya. Hobi. Betul. Saya misalkan hari ini diberi amanat menjadi wakil wali kota. Saya memang hobi bermasyarakat, Pak. Nah, Saya hobi ikut organisasi. Memang dari kampus saya udah di Snatch, di BEM kan. Jadi yang nama kegiatan itu memang ya dari sononya udah terbiasa gitu udah loh. terbiasa ya Pak ya. Memang sudah dibentuk ya dari awal ya Pak ya. Iya, acara suka duka misalkan itu memang bapak saya ngajarin, nak kalau ada yang keluarga yang lagi hajatan, kamu datang. Kalau ada keluarga yang berduka, kamu datang gitu. Dan hari ini karena memang tugas selaku pelayan publik, ternyata itu kerja saya. Iya. Ya, misalkan hadir ketika rakyat yang lagi berduka. Hadir ketika rakyat yang lagi sukacita, happy. Apa itu? Saya sekarang ada tugas tambahan Pak Direktur. Jadi selain wakil wali kota, juga sebagai spesialisasi saksi nikah. Mohon maaf yang minta saya saksi nikah itu harus booking 3 bulan sebelum. 3 bulan sebelum. Ini IO kalah ini Pak. Nanti boleh sama adik saya dicek itu. Iya. Itu yang Desember Pak, November, dari Oktober kemarin mereka udah booking. Gitu. Apa saya guyon. Kamu Desember, ya takut kan nanti keduluan sama orang. Benar memang. Jadi kalau misalkan tadi ini di jalan ada yang, Pak bisa nggak Pak, saya minta saksi nikah kapan? Minggu besok. Waduh, saya bilang mohon maaf. Udah ada daftarnya gitu loh. Jadi, tapi sekali lagi saya happy karena apa? Karena kita hadir membahagiakan orang lain. Betul. Ternyata juga ada kebanggaan tersendiri bagi yang pengantin ataupun keluarga yang punya hajatan. Kalau Bapak Wali jadi saksi nikah ya Pak ya. Saya bilang dulu kalau saya ada program ini pengen juga saya. Gitu. Tapi Pak, menjadi seorang wakil wali kota, apakah memang sudah dicita-citakan Pak dari kecil Pak? Oh iya, ini menarik ini. Saya nggak punya cita-cita Pak. Saya boleh dibilang kita ketika masih kecil, kamu cita jadi apa? Dulu kan jadi dokter, jadi tentara. Itu kan jawaban standar ketika anak-anak lihat. Kalau pengen lihat wajah TNI gagah, pengen jadi TNI. Pengen lihat Pak polisi gagah, pengen jadi polisi. Tapi sebenarnya cita-cita itu mulai dalam hati itu biasanya ketika SMA atau kuliah. Ya. Tapi kalau SMP itu biasa berubah, SMA pun bisa berubah. Iya betul. SMA pengen jadi dokter, ternyata nggak lulus jadi dokternya, berubah. Tapi sebenarnya itu mulai dari bangku SMA atau kuliah. Nah, tadi Pak Direktur bilang apakah punya cita-cita jadi wakil wali kota? Saya nggak pernah terbayangkan, nggak terbayang pun tidak. Tetapi saya punya keyakinan dan punya prinsip hidup, kita hidup ini mengalir saja, Bapak. Hidup ini mengalir saja. Biar dia mengalir, tapi muaranya kita arahkan.
Nah, Tapi kalau ada tujuannya. ada tujuan. Kalau cuma ngalir aja, air ngalir itu kan jadi tempat dataran rendah, Iya. mana-mana nanti. Iya, betul. Tapi harus ada target namanya apa nih? Nah, gitu. Jadi ketika saya, termasuk juga saya kan dari wartawan nih Pak. Iya, betul. Dulu kebetulan di kampus saya pengen jadi dosen awalnya dulu. Kayaknya jadi dosen enak. Saya semester 5 itu sudah asisten dosen. Oh, Dosen percaya gitu kan. Iya. Jadi kalau biasa kan dosen sibuk, kamu masuk ngajar. Wah, gitu. Kita ngajar anak-anak Jadi memang semester sudah bawah. terbiasa tampil ya Pak ya di depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Iya, waktu dosen nyuruh saya jadi asisten dia itu, Pak, enggak salah Pak. Enggak, kamu bisa. Coba kamu. Jam besok saya ada penelitian, nggak bisa, kamu masuk di kelas. Ini bahannya. Wah. Saya semester di atas semester 5, 6, 7 itu saya udah jadi asisten dosen. Masya Allah. Cita-cita jadi dosen awalnya, tapi tamat kuliah nggak ada buka dosen, ya ada buka wartawan. Pikir mengisi waktu kosong, udah lamar di wartawan. Nah kebetulan ini passion saya ternyata, karena apa? Saya ini kan aslinya orangnya kritis Pak. Saya orangnya nggak bisa melihat sesuatu yang nggak benar. Saya pasti akan bersuara. Kenapa? Saya dulu ketua BEM, tukang demo Bapak. Iya, saya ketua BEM, saya ketua senat gitu kan. Di SMPT juga, dulu kan belum ada BEM senat kan dulu kan. Zaman Pak Dendi juga senat kan. Nah, saya ketika sudah tidak lagi mahasiswa, nggak ada wadah untuk menyuarakan daya kritis ini kan. Kemudian saya menjadi wartawan, ternyata ini tertuang ini saya tersalurkan. Karena apa? Dengan menulis saya bisa kritik. Kalau misalnya waktu ketika jadi mahasiswa, saya mengkritik dengan turun ke jalan, saya protes langsung. Tapi kalau dengan wartawan, dengan tulisan saya mengkritik kebijakan pemerintah, ya dengan gaya standarisasi wartawan, maksudnya sesuai dengan kode etik wartawan dan juga sesuai undang-undang pers gitu kan. Nah saya passion di sana, saya isi waktu lah bahas, tapi ya keterusan. Saya bersaudara Bapak, saya bungsu, kakak saya itu semuanya PNS. Iya. Almarhum ibu itu pengen betul saya jadi PNS juga. Nak, udahlah nak, kamu tes PNS saja. Karena saya wartawan, sama kerja wartawan kan nggak kenal waktu Pak. Betul. Itu saya dari pagi sampai malam saya baru pulang. Dia kasihan mungkin dia anaknya, apalagi anak bungsu kan. Oh, ini pulang malam terus gitu kan. Saya bilang, udah Bu, nggak apa-apa. Saya hobi di sini, saya bilang. Udahlah tes. Akhirnya saya tes juga Pak. Tes. Tapi yang namanya kita tes yang tadi sekenanya karena gugur kewajiban, saya isinya itu ya sembarangan gitu. Yang penting ibu saya tahu saya tes, nah terus nggak lulus Bu. Nah, ya udahlah nak, kalau kamu memang sudah dia kamu wartawan, ya sudah kamu wartawan gitu. Jadi Akhirnya diikhlaskan juga menjalani. diikhlaskan juga. Pada akhirnya sebelum ibu meninggal dia bangga karena di wartawan ini kan pergaulan kita luas Pak. Betul. Maaf, mitra kita itu dengan kepala daerah. Kemudian dengan menteri, kalau menteri berkunjung, dia kalau melihat saya wawancara dengan menteri gitu, ibu senang. Suatu ketika saya ditugasi dari Jawa Pos, saya sempat tugas Jakarta kurang lebih 4 bulan. Saya di pos politik, yang saya wawancara itu Pak Amin Rais, ketua MPR. Nah, tulisan saya, foto saya itu kan sampai ke sini kan. Nah, bangga ibu. Wah, anak saya wartawan tapi ini wawancaranya. Nah, gitu lah. Dulu saya ketua DPR. Banggakan orang tua ya Pak. Iya gitu. Artinya sekali lagi yang tadinya ibu cita-cita pengen saya jadi PNS atau pengen saya jadi guru. Dan pada akhirnya cita-cita ibu baru terjawab kurang lebih setahun kemarin. Saya sekarang sebagai dosen tetap WB. Wah, Masya Allah, selamat ya, Pak. Masya Allah. Saya itu juga nggak direncanakan, nggak kebayang. Kenapa saya bisa jadi dosen? Waktu saya menyelesaikan S3 itu WB buka S2. Dia butuh dosen linear. Linear itu S1 S3 manajemen. Kan ada orang yang kuliah itu S1-nya apa, misalkan teknik dengan MM ataupun dia MM ngambil sosial gitu.
Ini Saya nggak linear, linear. ini linear. Ya. Saya manajemen. Manajemen. Manajemen dari S1 sudah S3. Ternyata UMB butuh itu. Butuh ijazah saya lah. Iya, iya. Karena untuk mendirikan S2 itu dibutuhkan doktor yang linear. Betul. Maka ijazah saya dipinjam lah bahasanya Iya, sama iya, mereka. Ya udah kalau member rahmat nggak apa-apa tuh. Masya Allah. Gitu. Ceritanya ngajar cuman banyak bolosnya juga. Nah, gitu. ini gimana nih Pak? Rasanya dulu kan di BEM. Wah, mengkritik pemerintah, jadi wartawan, kritis lagi. Oh. Nah, sekarang di posisi yang memang membuka ruang untuk itu, Pak. Iya. Gimana, Pak? Ya maka ada beberapa teman-teman bilang dulu kamu tukang kritik. Iya, iya, iya. Sekarang kamu kalau dikritik ya harus legowo, harus Iya, iya. sadar juga Iya, gitu iya, ya. Ya memang paling enak itu berada di luar. Apa pengamat. Maka orang bilang pengamat serba bisa. Serba bisa. Sama kayak komentator sepak bola. Betul, betul. Itu walaupun Cristiano Ronaldo itu sudah berjuang mati-matian, itu tak salah. Semestinya tadi dikasih umpan lambung Iya. kepala gitu loh. Padahal dia nggak tahu Dia gimana nggak tahu perjuangan susahnya itu, main dia, susahnya. Pak, ya. Artinya kita memang di luar pagar itu enak melihat orang di dalam. Tapi ketika ada di dalam itu ternyata tidak seperti kita bayangkan. Kompleksitas masalah sangat banyak. Tapi karena saya memang berangkat dari basic saya aktivis, ya saya harus belajar tebalkan kuping, selama sensitif kan. Artinya kalau dikritik ya harus terima gitu. Harus terima ya, Pak, ya. Betul. Cuma kadang-kadang karena kita jiwa aktivis kita masih menggelora juga. Jadi kalau ada orang kayak nekan gitu, siapa yang nekan juga. Kamu mau apa emang? Jadi jiwa yang menggelora ini artinya masih punya semangat jiwa muda. Ya, jiwa muda. Bulan Oktober ini bulannya pemuda nih, Sumpah Pemuda Sumpah nih, Pemuda. Pak. Ya, kalau mungkin ini pembenaran saja kalau menurut saya pribadi. Ya, kalau bicara pemuda jangan bicara umur deh, bicara aja semangatnya. Ya, gitu. Semangat muda. Ya ini ngeles aja Pak saya. Sudah mungkin Iya. orang bilang nggak muda lagi, tapi itulah yang penting. Kalau menurut kita kan semangat jiwa itu tetap masih fresh, masih muda. Iya, iya, iya. Nah ini gimana nih Pak? Bapak masih tergolong pemuda yang sudah bisa menduduki tampuk pimpinan di kota ini, di tampuk pimpinan teratas sebagai wakil wali kota. Nah, apa yang pesan-pesan mungkin Bapak lihat dengan situasi kondisi seperti sekarang ini, supaya kita tahu Pak, media sosial itu mudah sekali untuk kita akses. Ya, artinya informasi dan segala macam, dan itu yang banyak mengaksesnya otomatis pasti orang-orang muda. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan inspirasi kepada atau pesan kepada para pemuda di momen Sumpah Pemuda ini, bagaimana kita mensikapi zaman yang seperti ini sebagai seorang pemuda. Ya. Bahwa para pemuda Indonesia, pemuda Bengkulu, masa depan itu ada tangan kalian. Kalian mau jadi apa, orang sukses atau orang gagal. Ketika kita ingin menjadi orang sukses, maka letakkanlah pondasi itu dari sekarang. Masa muda harus kita nikmati. Masa muda itu masa-masa yang paling banyak cerita-cerita, kenangan indah. Ketika misalnya sudah masuk kepala 50 itu, wah saya dulu ketika muda. Maka manfaatlah masa muda. Tapi yang hal positif. Iya. Yang kedua, orang muda itu terkenal dengan keberanian. Keberanian, ya. Terkenal dengan inovasi, terkenal dengan kreativitas, terkenal dengan jiwa pendobrak. Maka ketika muda inilah harus banyak kreativitas, harus banyak inovasi, harus banyak melahirkan ide-ide segar. Kalian misalkan yang ketika masih kuliah ini pun juga harus berpikir apa sih yang kalian membedakan dari mahasiswa lainnya. Ketika misalkan saat ini mereka sedang bekerja di instansi pemerintah kah, di swasta, juga harus menjadi apa yang membedakan pemuda kita dengan yang lain. Apa yang menjadi diferensiasi. Maka pesannya kepada para pemuda, masa depan ada tangan kalian,
dan gunakan waktu-waktu yang produktif untuk hal-hal yang positif. Masya. Memang ada kita hari-hari mungkin kongko-kongko apa itu boleh, tapi proporsional gitu loh. Boleh nggak begadang? Boleh begadang, asalkan begadangnya bermanfaat. Asal bermanfaat. Yang Bang Haji Roma nggak boleh itu begadangnya nggak jelas, Iya, ada artinya. tidak ada artinya. Begadang lewat jam 1 terus ngobrol ngalur ngidul terus pakai minum itu nggak benar. Itu nggak benar Pak ya. Tapi kalau dia begadang untuk tahajud, Masya Allah. Masya Allah. Kalau dia begadang misalkan zikrullah di sepertiga malam, Masya Allah. Gitu. Jadi begadang itu boleh, tapi buat apa dulu gitu. Buat apa dulu? Jadi dan sejarah mencatat dimanapun dunia ini pemuda itu benar-benar menjadi lokomotif, menjadi motor. Kita ingat ketika misalkan negara kita sendiri, Ya. Bung Karno itu zaman itu dia masih pemuda. Masih pemuda. Betul. Dia menjadi atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta itu Proklamator ya Pak. proklamator mungkin umur 40 berapa ya. Iya. Artinya dia masih tergolong muda lah gitu. Betul. Nah, kemudian Sumpah Pemuda pun Bung Tomo juga usia muda juga. Betul. Dan sebenarnya ketika Bung Karno itu kan dikatakan pemuda, dia sudah mulai kematangan juga. Yang mendesak Bung Karno itu kan juga para pemuda. Para pemuda. Betul. Ditarik ke Rengas Dengklok. Iya, betul. Hei, ayo cepat proklamirkan gitu. Waktu itu Bung Karno belum mau, masih ragu-ragu gimana dunia ini. Iya. Memang Asia Timur sudah ini kan Jepang sudah angkat senjata gitu. Menyerah di Perang Dunia Kedua ya. Iya, tapi kan Bung Karno juga tahu sekutu ini jangan-jangan masih mau nyerang kita Iya. juga gitu loh. Kalau kita kembali pada zaman dahulu, ada keraguan Bung Karno sebenarnya. Iya. Benar nggak kita harus proklamirkan? Tapi pemuda yang mendesak sampai dilarikan ke Rengas Dengklok itu kan karena belum ada kejelasan Belum ada itu. kejelasan. Artinya lagi-lagi pemuda ini memang Jadi motor. menjadi motor. Menjadi motor. Begitupun dengan gerakan 66 juga pemuda. 98 kebetulan saya ketua senat waktu itu. Reformasi itu juga pemuda, mahasiswa. Iya, iya. Jadi kalau mahasiswa sudah bergerak, pemuda sudah bergerak, maka insya Allah apapun yang cita-cita itu akan tercapai. Betul, betul. Maka Bung Karno mengatakan, beri aku berapa? 1000 orang tua, maka akan cabut kupindahkan ya, Gunung Semeru. Gunung Semeru. Tapi berikan aku 10 pemuda, maka aku getarkan dunia. Bayangkan, 100 orang tua, dia akan cabut serabut Semeru itu, tapi cukup 10 pemuda saja, akan aku guncang dunia. Dasar. Jadi satu pemuda itu setara dengan 10 orang tua. Oh, hebat. Ya artinya pemuda itu adalah masa depannya negara ini Ya. Pak ya. Maksudnya mungkin seperti itu ya Pak. Ya. Masa depannya. Kalau masa depannya ini tidak bermanfaat, ya ke depannya dia masih jadi orang yang tidak bermanfaat Ya, gitu ya Pak. betul. Ya? Betul, betul. Dan sebenarnya Pak, tergambar ketika saya suka perhatiin orang sukses itu ketika bagus SMA dan juga kuliah, Pak. Ini sudah tergambar. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Bapak boleh buka lah. Ada sih beberapa keberuntungan, tapi rata-rata orang-orang besar Indonesia maupun dunia itu terlihat ketika dia masih kuliah ataupun SMA. Kalau SMP dia masih belum begitu terlihat. Maka ketika dia SMA dan kuliah itu kan terlihat. Salah satunya orang sukses itu rata-rata dia dibesarkan oleh organisasi. Apapun organisasinya. Ekstra kampus atau intra kampus ataupun organisasi mungkin pengajian keislaman misalkan. Iya. Jadi kalau misalkan ada partai bernafaskan Islam, itu kalau kita tarik ke belakang itu dulu ketika kampus dia anak rohis misalkan gitu. Iya, iya, iya. Pergerakan dari kampus ya Pak. Iya, ada di Partai Nasionalis. Pas kita tarik dulu, oh dia ketuanya organisasi pemuda gerakan nasionalis gitu loh. Jadi orang-orang aktif di kampus, orang-orang yang sekarang jadi pemimpin itu insya Allah juga akan jadi pemimpin selama dia memang bisa menjaga cita-citanya tadi gitu. Karena ada juga Pak, mohon maaf, ada sebagian orang ini kan SMP dia prestasi, sama pas dia kuliah dia down.
Atau misalkan ada dia SMP SMA dia biasa tapi ketika kuliah dia muncul Iya. jadi rising star dia gitu lah. Itu kan orang itu bakatnya beda-beda. Bakatnya beda-beda. Saya jujur termasuk SD SMP sama saya standar Pak. Tapi ketika kuliah saya juga merasa kok saya akan menemukan passion saya gitu. Iya. Saya jadi ketua BEM, kemudian saya aktif, saya ikut kegiatan di mana-mana. Ada momennya ya. Ada momen Saat gitu. itu kita mau naik. Iya gitu. Betul Pak. Dan untuk pemuda, sebuah penelitian menunjukkan orang sukses itu adalah orang yang mampu beradaptasi. Orang cerdas itu adalah orang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi itu apa? Dia bisa membangun networking. Iya. Pak Dendi sekarang jadi direktur itu karena kemampuan. Tetapi harus diakui juga karena networking tadi. Iya. Orang kenal dengan Bapak. Dulu ketika seleksi, beberapa tim seleksi itu kenal dengan Bapak. Itu kan jaringan namanya, networking. Kalau kita sudah networking yang baik, nggak usah lagi kita ngomong apa-apa. Udah aku tahu orang itu, aku garansi. Aku persona garansinya gitu. Betul. Jadi hidup ini banyak punya teman. Banyak punya teman. Jangan punya musuh. Iya. Banyak punya relasi. Kalau kita punya teman, banyak jaringan, gampang Pak. Gampang. Kalau mama saya dulu bilang begini, nak kamu cari banyak teman, banyak keluarga. Nanti kalau kamu kemana-mana, nggak akan kamu kehausan, nggak akan kelaparan. Loh, karena banyak keluarga. Saya misalkan ke Nusa Indah, ada desaan di sana, saya numpang ngopi, bisa saya mampir. Saya misalkan ke arah ini, arah Malaboro, ada Darwin, adik saya bisa mampir. Coba kalau nggak kenal, nggak bisa. Gitu. Jadi benar apa hadis yang menyebutkan silaturahim itu menambah rizki, memperpanjang umur. Masya Allah. Ya kan Pak? Iya. Seperti itu Pak. Iya betul. Kita silaturahim ke banyak orang. Kemana-mana kita punya teman. Iya. Ya seperti Bapak cerita tadi ya. Makan ada yang makin Ada, bisa iya. kita dapat ini. Iya. Tempat mau ngobrol, mau curhat ada gitu Iya. kan. Dan maksudnya beberapa usia perpanjang itu mungkin kebaikan kita atau masih akan disebut-sebut Dikenang terus, sama dikenang gitu kan. Iya. Mungkin nanti suatu saat kita agak ini gitu kan. Iya. Pak. Nah, saya teringat Pak. Kalau saya sering ikut dengan acara Pak Wawali atau kayak kita sering diskusi, Pak Wawali ini suka menyampaikan hadis gitu kan Pak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Cuman itu aja ngapal. Tapi bagus Pak, itu artinya disampaikan terus, artinya Iya. teringat terus. Iya. Jadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Betul. Jadi ini juga kami pegang Pak di institusi kami di Bank Fadila, kita coba bangun. Makanya kita punya moto utama dan bermanfaat. Nah, sebagai wakil wali kota Bengkulu, kira-kira manfaat apa sih Pak yang sudah banyak diberikan kepada masyarakat kota Bengkulu ini Pak? Saya ini. Iya Pak. Ya. Terlalu subjektif kalau saya bicara saya. Iya Pak. Jadi itu saya serahkan kepada publik. Dede Wahyudi itu bukan manusia sempurna. Banyak sekali kelemahannya. Tetapi saya hari ke hari, waktu ke waktu terus berupaya untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Iya. Hari ini mungkin saya merasa dengan jabatan sudah banyak saya bantu orang lain, tapi juga di luar sana mungkin ada yang kecewa dengan saya. Karena Pak Dendi lah yang bisa menilai. Saya kalau saya bilang seberapa besar manfaat saya kepada Kota Bengkulu, publik yang menilai. Tetapi program-program yang kita lakukan ini betul-betul menyasar kepada kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ya Pak ya. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh, di Bengkulu ini wali kota, wakil wali kota menggaransi kesehatan warganya. Menjamin kesehatan warganya. Seperti apa? Di Bengkulu, di kota Bengkulu tidak boleh ada warga yang sakit tidak bisa berobat karena tidak ada biaya. Pemerintah ini harus menjamin kesehatan warganya. Maka di kota Bengkulu sekarang ada program berobat gratis atau BPJS gratis. BPJS gratis. Maaf pada boleh dicek, seluruh rumah sakit kota Bengkulu sekarang penuh. Iya. Bayangkara, Semunus, kemudian Sade dan lain. Setelah kita turun ternyata kenapa penuh? Ternyata masyarakat sekarang lebih berani tanda kutip kalau ke rumah sakit. Oh. Kalau dulu Sebelumnya
nggak berani, nggak ada biaya, ada biaya itu. nggak ada biaya. Ada BPJS tapi nunggaknya Bapak nggak tahu nggak? Satu orang tuh ada 3 juta, ada 5 juta, ada 10 juta. Maka kita ada program UHC, Universal Health Coverage. Jadi program UHC ini warga yang menunggak pun pemerintah take over. Oh, dahsyat nggak Pak? Bayangkan saya punya rekaman di sini, orang sampai menangis, wah Pak, terima kasih Pak, terima kasih, betul Pak, saya nggak bisa bayar utang budi dengan Bapak. Saya bilang, kamu terima sama Allah saja. Asbab saya sebagai wakil wali kota, Pak Wali sebagai wali kota, kami bisa punya program ini. Bayangkan Pak, orang yang sudah ada 10 juta, dia nggak mungkin, sangat tidak mungkin dia bisa, ya, Pak. dia memberi tunggakan itu. Ya. Tetapi pemerintah ambil alih, take over, dibayar, dan per bulan kita juga bayar. Nah, kita ada kerjasama dengan BPJS, dari tunggakan ini kita keep istilahnya. Iya. Memang tidak kita lunasi, tapi kita keep, maksudnya kita kesampingkan dulu. Yang penting dia bisa berobat. Dia berobat dulu. Per bulannya pemerintah yang membayar. Yang kita anggarkan 6M setiap tahun. 6 miliar itu bukan dana sedikit, Bapak. Betul. Itu kalau suntik modal ke Fadilah udah berapa itu? Gitu Bapak. Tapi demi masyarakat, 6 miliar itu kita gelontorkan, asalkan warga bahagia. Karena lagi-lagi Helmi Dedi, wali kota, wakil wali kota ini dipilih oleh masyarakat, dipercaya oleh masyarakat untuk jadi pemimpin mereka. Betul. Lalu apa harapan mereka setelah kami duduk? Tentu ketika mereka butuh sesuatu, kami hadir, kami bisa memberi jawaban atas keluhan mereka. Jadi problem solver. Nah, betul Pak. Jadi apapun yang dilaporkan ke kita itu harus selesai masalahnya. Iya. Maka kami wali kota, wakil wali kota mengumumkan nomor HP secara terbuka. Nomor HP ini itu ada di mana-mana. Bahkan itu nggak ngeheng Pak HP-nya. ya yang jelas sehari sampai 3 kali ngecasnya Pak. Masya Allah. Saya beli HP ini kriteria pertama dia harus tahan baterai. Iya, oke. Yang kedua punya penyimpanan yang banyak. Ya, space memorinya Banyak. besar. Nah, kalau yang lain saya ya boleh nomor sekian lah. Iya. Kenapa? Karena ini memang banyak betul. Dan chat masyarakat itu Bapak, saya masih simpan sampai sekarang. Dari chat itu sampai mungkin bisa 1000 Pak chat ini. 1 kali 24 jam, 7 kali seminggu itu Pak. Setiap hari standby terus. Iya, ini belum buka semua nih Pak. Masya Allah. Itu masih. Boleh dilihatkan ke kamera itu Pak. Iya, kamera ini belum semua. Nah, Masya Allah. grup, karena saya memang banyak di dalam grup, kita kan posisi sekarang ini orang kadang-kadang sensitif Pak. Jadi kalau kita diundang kita nggak gabung, dibilang sombong. Atau misalnya kita udah gabung grup, kita keluar, Iya betul. jadi udah saya nikmati aja lah. Gitu. Tapi nggak semua bisa saya buka. Betul. Kalau saya buka semua grup ini, saya bisa kerja nanti Pak. Betul. Kapan kerjanya ya Pak? Lalu apa ini laporan masyarakat macam-macam. Tadi ini ada cerita unik Pak. Kan kita ada program HD Bersalin. HD bersalin. HD Bersalin ini di Kota Bengkulu ini warga yang tidak punya uang untuk melahirkan kita gratiskan. Masya Allah. Kerjasama dengan Basnas. Maka masyarakat yang lapor pengen melahirkan gratis ini macam-macam cara gaya WA mereka. Ada Pak, saya nama si A, si Anu pengen melahirkan. Katanya ada program di oh ya silakan ibu tinggal di mana, oke saya teruskan bidan tolong dibantu udah. Ada juga mungkin karena saking dekatnya begini Pak, dia malam-malam WA Pak Wali ini saya mau melapor, saya mau melahirkan, oh ya ibu gitu, oh, udah ada bidannya, udah bidan itu gitu, kapan jadwalnya saya bilang, saya tuh saling TikTok lah bahkan saling balas chatnya. Besok Pak dia bilang gitu. Nah, terus sekarang udah buka 3 Pak nih. Laporannya sampai rinci gitu ya Pak. Masya Allah. Ya gitu Pak. Malah ada juga yang lucu begini. Karena tulisan yang simpang 5 kilometer 8 itu kan pemerintah siap membantu ketika masyarakat membutuhkan. Kan ada gitu bahasanya. Iya itu. betul. Foto saya dengan Pak Wali. Ada nomor HP. Nah masyarakat kan ya siapa tahu namanya orang lapor ke pimpinannya kan. Pak boleh minta bantu Pak, apa bisa dibantu Bu? Waduh nggak enak ngomongnya Pak, nanti Bapak marah. Enggak, saya bilang ngomong aja. Ini Pak, bulan ini saya belum bayar cicilan motor katanya.
Ya, oke. Macam-macam, Pak. Malah yang kemarin tuh saya lihat istri kan, biar istri juga tahu. Iya, iya. Pak, boleh nggak Pak? Saya punya cerita. Pak, apa cerita apa? Saya ini baru menikah, tapi saya punya masalah dengan suami saya. Wah, bahaya kayak gitu. Saya Salah rumah tangga ya. iya lapor juga Pak. Saya bilang bahaya ini kalau gitu. Iya. Pak, sambil diminum, Pak. Udah diminum ya? Diminum, Pak. Iya. Tapi kan ini cuma ini aja tadi. Iya, Pak. Ini karena ngobrolnya asik Pak. Enggak berasa udah 30 menit kayaknya ya. Dan Bebas ini, Pak. ya Pak Direktur punya talenta karena saya dulu juga kerja di media. Bapak bisa menggali narasumber untuk bicara gitu. Memang nggak salah jadi direktur. Apa multi talenta. Ya, balik lagi nih, Pak. Ya, jadi memang program dari pemerintah kota, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota berlandaskan azas manfaat, kebermanfaatan bagi dan memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Kota Bengkulu. Dan ya, kalau saya Pak terus terang tidak bisa menyebutkan satu-satu tuh programnya karena banyak sekali. Pak. Ya artinya kalau satu program satu manfaat, berapa program itu puluhan program itu puluhan manfaat untuk masyarakat Kota Bengkulu, dan itu di seluruh aspek ya Pak, di seluruh aspek kehidupan, mau kesehatan kah, mau keamanan kah. Betul. Nah, ini yang terbaru lagi masalah sampah ya Pak ya. Iya, Masalah sampah. Nah, ini saya juga insya Allah Pak kan ada edaran juga, jadi kami turun Pak. Ya kemarin saya lihat laporan di mereka sampah itu. Di apa? Kami turun di sebagai pendampingan. Memang ya baru karena ini mungkin baru terlihat, oh iya memang betul-betul jadi masalah ini. Masalah. Sebenarnya kalau dibiarkan saja, artinya saya bersyukur lah punya pemimpin yang sensitif, responnya cepat Pak terkait dengan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Ini ke depan bagaimana nih Pak masalah sampah ini Pak? Saya kemarin memimpin rapat dengan para camat. Sampah ini kita coba mapping, kita petakan apa yang jadi akar masalahnya. Setelah kita turun, oh ternyata akar masalahnya ini soal perilaku Ya. budaya masyarakat. Perilaku ini begini Pak, ada orang yang memang tertib ataupun punya adab soal sampah. Tapi ada sebagian orang itu, contoh misalnya gini, dia habis buka apa, dia ngerokok atau apa, ada sisanya dia langsung buang. Tapi kalau orang punya adab itu, dia sudah ada kesadaran, itu dia simpan di kantongin. Makan permen nih contohnya, udah makan permen, itu biasa kalau orang itu dia buang sembarang aja. Tapi kalau di dalam mobil gitu. iya, makan duku gitu loh. Gitu. Iya. Dan ini yang menjadi PR kita. Maka kita selalu mengedukasi masyarakat soal perilaku hidup bersih ini, perilaku tertib dalam hal sampah. Itu pertama. Yang kedua, turunan yang berikutnya lagi, karena perilaku tadi masyarakat buang sampah di siring. Ketika misalkan pas hujan, kan mampet tuh siringnya, sehingga banjir. Nah, tugas pemerintah adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar mereka tertib hal sampah. Maka sekarang kita minta mereka, masyarakat ini, buang sampah pada tempatnya atau ikut iuran sampah di masing-masing RT dan kelurahan. Kalau mereka ikut iuran Bapak, nggak mungkin dah buang ke siring, nggak mungkin buang tanah kosong. Nah selama ini mereka tidak ikut iuran, mereka tidak ikut dalam hal pengolahan sampah. Alasan buang sendiri. Ada nih beberapa kelurahan dari RT, Pak, kata lurahnya, di kami sudah ada Pak program pihak ketiga yang memungut sampah. Tapi memang nggak semuanya ikut. Yang tidak ikut itulah berpotensi buang sampah sembarangan, saya bilang. Maka dia ke kantor, misalkan ada di daerah Bentiring itu Pak, ada tanah kosong, dia buang. Kalau misalkan arah ke Pasar Bengkulu, ada tumpukan, dia buang. Tapi kalau di rumahnya sudah ada yang menjemput, ngapain dia buang sendiri? Yang kita kesel itu, bukan kesel ya, apa nggak habis pikir lah bahasanya gitu. Dia beli rokok yang harga 20.000 bisa Pak sehari. Sehari.
Tapi giliran minta sampah 20.000 sebulan, Sebulan. itu nggak bisa. Oh. Ini kan soal kesadaran, Iya, iya. soal perilaku tadi. Maka ini memang kita ini kan kelompok masyarakatnya urban. Betul. Urban itu desa lewat, kota belum. Desa lewat, kota belum. Kota belum, masih pertengahan. Iya, 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 iya. Kadang-kadang masih ada tabiat kampungnya, Iya, iya. tapi satu sisi pengen jadi orang kota gitu loh. Nah inilah menjadi tantangan kita. Betul, Pak. Maka alhamdulillah Pak Wali sudah mencanangkan Bengkulu Merdeka Sampah bisa. Iya. Bisa itu bersih, indah, sejuk dan aman. Merdeka sampah itu kita harus merdeka dari sampah. Kalau sekarang kita akui belum merdeka soal sampah. Iya, iya, betul. Nah, perlu keterlibatan publik, perlu keterlibatan masyarakat. Masyarakat, iya betul, Pak. Sebagus apapun program pemerintah, kalau tidak disupport oleh masyarakat, nggak akan sukses. Betul. Makanya partisipasi publik itu teori yang harus betul-betul disadari oleh masyarakat. Ketika masyarakat sudah terlibat, maka enteng kerja kita. Iya, betul. Tapi kalau masyarakat jadi penonton, Betul. berpangku tangan, cuma kita yang kerja, itu nggak akan selesai. Ya intinya ini adalah tanggung jawab semua lah ya Pak ya. Betul. Bukan hanya di masyarakat, mungkin ada sebagian urusan Pemkot lah yang ini kan. Nah, itu yang salah. Itu yang harus saya kita rasa ubah kurang tepat, mindsetnya. tidak tepat ya Pak ya. Kenapa misalkan kemarin memang kita instruksikan OPD, termasuk juga Bang Fadilah kita minta ikut pendampingan, kita ajak masyarakat gotong royong. Betul. Hari ini Bapak, karena kita ini kampung lewat kota belum, budaya gotong royong itu sudah hilang. Nah, iya. Padahal Sabtu Minggu atau Jumat ini kan media kita untuk ketemu dengan tetangga sekitar, berkumpul, bercerita sambil bekerja. Betul Pak. Ini kadang-kadang begini, pemerintah sudah bangun drainase depan rumahnya, Ciring. Lalu ada tanah karena air hujan, tadi sedimentasi, sudah dangkal drainasenya. Mereka bilang apa? Ini pemerintah cuma bisa bangun aja, nggak mau ngebersihin. Depan rumah dia, Pak. Kalau misalkan yang drainase besar, oke lah. Tapi depan rumah dia ngomongnya kayak gitu. Itu baru udah dibangun, tapi nggak dibersihin sama dia gitu. Gimana Kak? Kayak gimana gitu? Mudah-mudahan Pak, ya program baik ya pemerintah Kota Bengkulu untuk masyarakatnya bisa terwujud lah Pak. Jadi betul-betul Kota Bengkulu ini jadi kota yang betul-betul merdeka sampah. Amin. Jadi sehingga terwujud bersih, indah, sejuk dan aman. Jadi, ini luar biasa nih. Nggak terasa waktunya ya sudah ini juga nih banyak menggali dengan Pak Wawali dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ya ceritakan kan? Namanya cerita itu kan panjang lebar. Iya, ngota ya. Tapi ngota itu dua ya Pak. maknanya. Ada ngota ngobrol, ada ngota yang artinya membual, ngicu, kota gedang. Mudah-mudahan obrolannya tidak membual. Karena dari awal sampai akhir, wah luar biasa kita mendapat inspirasi dari Pak Wawali. Pak Wawali, terima kasih sudah hadir di podcastnya Cerita Fadilah. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak. Amin Allah. Mengemban amanah sebagai wakil wali kota. Amin. Dan kita juga sama-sama mewujudkan Kota Bengkulu ini yang religius dan bahagia serta Bengkulu yang bersih, indah, sejuk dan aman. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi seluruh kegiatan Pak Wakil Wali Kota kita dan mudah-mudahan menjadi sebuah amalan yang terbaik lah. Amin. Untuk Bapak. Bapak ada pesan untuk terutama para pemuda dan masyarakat Kota Bengkulu ini, Pak? Kepada masyarakat Kota Bengkulu, kami pemerintah Kota Bengkulu, wali kota, wakil wali kota selalu menyampaikan bahwa kota ini miniatur Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Di kota ini sudah banyak suku, adat dan budaya. Ada suku Minang, Batak, Rejang, Serawai, Lembak, Sunda, Bugis, dan suku-suku lain. Kemudian di kota ini juga kita anggap kita satu keluarga besar. Keluarga itu saya mengartikan orang yang punya
visi pemahaman yang sama dan ingin sama-sama maju bersama, kemudian sakit saya sama-sama, senang juga sama-sama. Ya. Artinya apa? Kalaulah keluarga itu Pak Dendi hanya keluarga saudara, kita nggak banyak punya keluarga. Tapi keluarga itu menurut saya Pak Dendi hari ini keluarga saya. Tadi ada istilahnya begini, kita tak sedarah tapi seperti saudara. Gitu. Saudara tapi saudara. Kita tak sedarah tapi saudara. Pak Dendi juga begitu. Siap. Kan apa ya? Itu tadi teori yang saya katakan tadi, banyaklah punya teman, punya saudara, punya keluarga, networking tadi. Dan kota ini perlu partisipasi masyarakat. Kami pemerintah, wali kota, wakil wali kota hanya punya 2 tangan. Kalau tidak dibantu yang lain nggak akan mampu. Maka ada kepala OPD, ada camat, ada lurah, ada RT, ada RW, semua termasuk juga Bang Fadilah gitu loh. Mari sama-sama kita bangun kota ini karena visi kita adalah mewujudkan Bengkulu yang bahagia dan religius. Bengkulu bahagia itu puncak rasa kepuasan tertinggi, Pak. Kalau sudah bahagia itu sudah lewat semua itu. Dia sudah sejahtera, dia sudah makmur, dia sudah happy, pokoknya sudah semuanya. Dalam filosofi. Tapi kalau dia sejahtera tentu bahagia gitu. Ada mampu belum? Tapi kalau bahagia itu sudah di atas semua. Sudah di atas semuanya. Itu kasta tertinggi lah soal rasa. Soal gitu. rasa. Nah, gitu kan. Jadi religius juga demikian. Wali kota sering menyampaikan mari kita makmurkan masjid. Iya. Dan hari ini tentu di bawah pimpinan Helmi Hasan di Wahyudi, kami alhamdulillah bersama Pak Dendi tentunya dan kawan-kawan yang lain ini sudah punya Bang Fadilah. Alhamdulillah. Kalau melihat percepatannya ini luar biasa. Yang baru beberapa tahun baru menetas. Orang itu ada fase dia lahir, kemudian tengkurap, udah tengkurap dia belajar merangkak, berjalan satu-satu, berlari. Ini tidak. Lahir nggak lagi fase tengkurap, nggak lagi fase ini, langsung belajar jalan, udah lari sekarang. No. Cuman sebenarnya Pak, kami mengalami fase-fase itu Pak. Cuman waktunya lebih singkat mungkin. Lebih singkat, ya lebih singkat. Tengkurap, terbangkit. Iya. Tengkurapnya misalkan perlu waktu 6 bulan nih, tapi kita cuman bisa 1 minggu. Gitu. Oh, hebat. Dan itu tergantung dengan leadernya Pak. Jadi Pak Dendi, balik saya selaku pimpinan berharap tetap pertahankan seperti ini. Bapak punya jiwa leadership yang baik. Kita ini selaku pemimpin, leadership itu adalah manajemen. Manajemen itu kemampuan mempengaruhi, kemampuan mengajak. Itu pemimpin kan itu leader. Maka ada istilah begini, setiap orang bisa jadi pemimpin, tapi tidak semua orang bisa memimpin. Setiap orang bisa jadi pemimpin kalau bapaknya orang kaya, bapaknya punya perusahaan, jadi pemimpin dia direktur. Pertanyaan adalah, apakah dia bisa memimpin? Belum tentu. Maka leadership itu jiwa kemampuan untuk dia memimpin tadi. Beda dengan leader saja gitu. Kalau dia hanya pemimpin. Maka Pak Dendi punya itu, tahankan, dan bank ini perlu jaga trust-nya. Masyarakat kalau sudah percaya, maka nggak usah kita promo. Orang itu kan marketing yang paling hebat itu adalah marketing lewat mulut, MLM. MLM itu marketing lewat mulut. Itu lebih dasar. Dalam teori marketing, voice of mouth. Jadi orang dari mulut ke mulut bicara kita. Ini ada 2. Ketika kita baik, orang mulut ke mulut ini juga sangat dahsyat. Tapi ketika kita punya salah, wah itu juga dahsyat. Dahsyat lagi itu Pak. Oh janganlah di situ, wah nanggung. Kalau kita tutup kredit, wah gitu, udah itu. Tapi kalau misalkan dia happy, dia akan cerita. Iya. Wah saya tadi dari Bang Fadilah, wah maknian. Saya sampai situ tadi itu ada direkturnya langsung dengan senyuman gitu kan. Kemudian ada program wali kota itu belum ini kita kasih makan gitu. Wow, masih program itu kan makan kan? Masih Pak. Iya itu dia. Ada, Nggak banyak bang tempat lain, hanya di Bang Fadilah ini. Begitu datang tawari, udah sarapan belum kasih gitu. Baru duduk belum sempat lagi ngapa-ngapain, dipanggil nomor antrian sekian. Ini Pak udah cepat sekali katanya. Ini sarapannya belum habis lagi udah cair gitu.
Jadi ini luar biasa lah. Tadi Wali Kota Bengkulu buat ingin untuk modal usaha, kemudian buat pengembangan usahanya, kemudian juga para PNS ini juga menerima PNS manapun, bukan hanya kota tapi juga provinsi, kemudian juga vertikal, boleh kedatangan Bang Fadilah. Saya tidak menyebut, tapi kurang lebih ada sejumlah beberapa ASN yang mulai jatuh hati dengan Bang Fadilah. Alhamdulillah. Sehingga mereka mulai berbondong-bondong. Tadi saya datang, itu ramai betul. Saya bilang, ada acara apa? Ternyata nasabah. Dasar. Sebelumnya lebih ramai lagi, Pak. Ramai lagi. Lebih ramai lagi. Iya. Nanti saya bikin konten lah. Saya mau bikin konten khusus ketika lagi antri rame itu. Siap, siap. Saya juga punya soalnya. Masya Allah. Iya, saya juga siap, punya Pak. medsos gitu. Makasih. Ya, sama-sama, Pak. Ya, buat pemuda tadi buat pemuda hari ini momentum Sumpah Pemuda, jadilah pemuda yang betul-betul menjadi harapan bangsa, harapan orang tua, dan membanggakan diri kalian sendiri. Dan ketika kalian memanfaatkan waktu muda ini dengan baik, maka insya Allah kalian jadi orang sukses. Tetapi ketika kalian terjerumus dengan pergaulan yang tidak baik, maka masa depan pun akan suram. Intinya nasib ada pada kita, bukan orang lain, bukan pada siapa-siapa. Kalau kita mau maju, insya Allah kita bisa. Menjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh dia akan sukses. Tapi kalau dia setengah-setengah, nggak akan sukses. Itu pepatah Arab yang harus kita pegang bersama. Siap. Insya Allah, Pak. Pak Wawali, terima kasih banyak sudah memberikan begitu banyak inspirasi, wejangan dan hal-hal yang mungkin bisa memotivasi dan menginspirasi kita. Terima kasih. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi. Amin, amin. Terima kasih sudah hadir, Ya, Pak. Ya. Sahabat Fadilah, demikian bincang-bincang kita, ngobrol kita dengan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Dedi Wahyudi SEMM. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi sahabat Fadilah sekalian. Sampai ketemu di podcast Fadilah yang berikutnya. Apa cerita? Cerita Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.